Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Dimulai. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami
untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Maliaki 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari PBSR nomor 340 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Terlepas dari dosa,
Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Marilah kita membaca nats epistel pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Roma pasal 15 dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi orang-orang tersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia.
Dan selanjutnya kata Yesaya, paruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 36 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 Juli 2020. Yang pertama, Paria Warta. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua, bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada minggu ini yaitu dari keluarga Situa M. Pardidi SH, Boru Butar-Butar, sektor Kampung Kristen. Yang menyediakan bunga altar pada minggu 12 Juli 2020 yaitu dari keluarga Kapten CPNS Tungkir SH, Boru Tumanggor, sektor Deli Seikra. Yang menyediakan bunga altar pada minggu 19 Juli 2020 yaitu dari keluarga Kamar Pawang SH, Boru Panggabean, sektor Kampung Kristen. Yang ketiga, celengan. Dalam rangka pesta Gotilon yang akan kita adakan pada tahun 2020 di Gereja HKBP Sidorame, panitia telah mempersiapkannya sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat lewat Sintua sektor untuk kita isi. Oleh karenanya kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang celengan dan untuk kita isi. Keempat, Parguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020 seluruh Parguru Malua diharapkan hadir untuk mengadakan JR pada pukul 15 WIB. Dimohon kepada orang tua dan Parguru Malua supaya memakai masker setiap kegiatan atau pertemuan yang diadakan di gereja. Kelima, kegiatan di gereja dan sektor.
Berhubung dengan situasi virus corona yang belum membaik, Jemaat Gereja HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian Minggu tanggal 5 Juli 2020 dan kebaktian sektor marilah kita adakan di rumah masing-masing. Pelayanan online telah disediakan Parhaladu HKBP Sidorame. Yang kedua, cenderamata kepada jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berusia 70 tahun segera memberitahukan kepada Sintua sektor sehubungan dengan COVID-19 akan diberikan nanti setelah kita beribadah seperti biasa. Penerimaan siswa-siswi Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, tingkat SD 1 akreditasi B. Yang kedua, tingkat SD 2 akreditasi A. Yang ketiga, untuk tingkat SMP akreditasi A. Yang keempat, untuk tingkat SMA akreditasi A. Pendaftaran tanggal 1 Juni sampai tanggal 15 Juli 2020 tanpa biaya pendaftaran. Yayasan memberikan bantuan berupa keringanan pembayaran SPP bagi siswa baru tahun pelajaran 2020 dan 2021, yaitu kelas 1 SD tidak membayar SPP selama 6 bulan Juli sampai Desember 2020. Kelas 7 SMP tidak membayar SPP selama 1 bulan, yaitu bulan Juli 2020. Kelas 9 SMA tidak membayar SPP selama 1 bulan, yaitu bulan Juli 2020. Untuk keterangan lebih lanjut, langsung hubungi sekolah-sekolah yang berkaitan dengan tingkatan. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020, gereja kita mengadakan baptisan kudus kepada anak anggota jemaat AKBP Sidorame yang dibaptis pada hari ini, laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, jumlah 2 orang dari sektor kampung Kristen. Naik CD. Minggu tanggal 12 Juli 2020, gereja kita mengadakan naik CD 2 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 9 WIB sampai 12 WIB. Kebaktian kedua pukul 14 WIB sampai 17 WIB. Dan selesai lepas CD akan diadakan perjamuan kudus. Dimohon kepada semua yang mau meluang dan orang tua supaya memakai masker jika mengikuti ibadah di gereja ini. Jemaat yang meninggal. Senin 29 Juni 2020 telah meninggal dunia jemaat kita, yaitu Nixon Siagian, suami dari Ibu Sintua Tiurma Boru Tampubolon almarhum, tutup umur 52 tahun, lahir 20 Januari 1968, tempat tinggal Jalan Perjuangan Gang Pecu Ireng nomor 5 sektor Kampung Kristen. Keuangan. Dihimbau kepada seluruh parhaladu dan anggota jemaat HKBP Sidorame agar sudilah kiranya menyampaikan pilihan bulanan, persembahan kebaktian sektor, dan persembahan minggu yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Boleh kita berikan kepada Sintua sektor atau langsung ke rekening gereja HKBP Sidorame nomor rekening 0201600090 BNI cabang HM Yamin atas nama Robert Tambunan, supaya dapat dimasukkan ke warta jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. Yang keenam, pelantikan fungsionaris pria. Sehubungan dengan terpilihnya pengurus gereja HKBP Sidorame serta pengurus Yayasan HKBP Sidorame untuk periode 2020-2024, maka pelantikan diadakan pada hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020 dalam acara ibadah Minggu pukul 10 WIB. Susunan fungsionaris huria dapat kita lihat di lembar kopian. Yang ketujuh, minggu yang akan datang, di minggu yang akan datang, yaitu minggu kelima setelah Trinitatis. 2 Romawi, warta keuangan jemaat kita lihat di lembar kopian. Ketiga, pemberitahuan. Jika ada kesilapan penulisan nama, marga, dan setoran yang kurang tepat, dapat kita konfirmasikan kepada Sintua sektor kita masing-masing supaya minggu depan dapat diperbaiki di warta jemaat. Demikian warta jemaat. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 71 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah melampaui dari segala akal dan budi, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menerima khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang dipelihara mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat desa Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah barang tentu suatu kebahagiaan yang luar biasa jikalau hidup kita diberkati Tuhan Allah, memperoleh suatu hal di luar logika berpikir atau kemampuan kita, dan hal tersebut menjadi pengalaman yang selalu diingat selama perjalanan hidup. Demikian berita yang menarik dari Alkitab, tepatnya dari kitab yang saya baca tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, berita itu adalah berita pemanggilan dan suruhan Allah kepada Abram dari Haran, di mana tempat kelahirannya, agar menjadi berkat. Sebagai orang Kristen, tentu sudah lama dan sering membaca dan mendengar cerita tentang Abram, seorang sosok yang beriman dan setia kepada firman Allah. Abram yang hidupnya tertuju dan mengimani firman Allah, menerima panggilan Allah dan suruhan Allah dengan setia tanpa menunjukkan alasan atau keraguan-raguan,
lalu melakukannya, walaupun sebenarnya Abram belum mengetahui arah tempat yang akan ditujunya. Dari awal cerita pemanggilan dan seruan Allah kepada Abram disertai dengan iman dan kesetiaannya kepada Allah, justru membuat nama Abram besar dan masyhur. Saudara-saudaraku yang kekasih, apabila semakin merenung beritanya, tentu semakin jelas bagi kita untuk meneguhkan iman dan menguatkan keimanan kita kepada Allah yang Dia sebagai sumber berkat. Mengapa? Memenuhi firman Allah yang mengatakan pergilah, jelas tidak mudah bagi Abram, bahkan terbilang sangat berat. Dengan alasan pertama, dari segi usia yang sudah diperoleh Abram 75 tahun. Meski usia 75 tahun ketika itu, ya mungkin saja dia boleh dikatakan relatif muda dibandingkan sekarang. Tapi yang jelasnya, untuk mengiyakan apa yang diperintahkan Tuhan tentu tidak mudah. Yang kedua, meninggalkan negeri sendiri atau saudara-saudara atau kerabatnya. Boleh dikatakan sebenarnya Abraham dengan usia yang 75 tahun sudah mempunyai zona aman, sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap dan punya kerabat. Tetapi dia harus meninggalkan sesuai dengan panggilan Allah. Ketiga, pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah. Saudara-saudara, berapa kilometer? Berikut tidak jelas bagaimana medan perjalanan, serta tidak jelas siapa yang akan dijumpai di sana. Dengan memperhatikan alasan yang ketiga ini, jelas bagi kita bahwa melakukan yang difirmankan Tuhan tidak mudah, alias sangatlah berat. Sehingga dari alasan tersebut semakin nyata dalam hidup Abraham, hanya dengan mengimani firman serta janji Allah menjadi dasar dan keyakinannya untuk melaksanakan suruhan Allah. Mengapa? Karena Abraham tertuju kepada panggilan dan suruhan Allah menerima berkat dan menjadi berkat untuk dunia. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, berbicara tentang berkat tentu adalah suatu pengharapan bagi setiap insan memperolehnya. Hanya saja perlu melakukan introspeksi diri. Apakah hati dan iman kita tertuju kepada Allah atau sedang dicengkram oleh keinginan menggenggam dan selalu mempertahankan zona nyaman? Berdasarkan teks khotbah ini menyatakan sikap Abram yang melangkah dengan iman dan setia membuat hidupnya bebas, lepas dari kebiasaan yang mengikatnya, lalu memberikan totalitas hidupnya menjadi saluran rencana Allah, yakni menjadi berkat. Kini sangatlah perlu diketahui apakah berkat bagi Abram itu. Ternyata berkat yang diterima Abram bukanlah soal materi. Sebenarnya kalau dari sudut materi, dia kehilangan materi untuk memenuhi panggilan Allah, yakni kehilangan harta warisan dari orang tuanya, serta berpisah dari kerabat di Ur Kasdim demi berkat yang akan diperoleh dari Allah. Berkat dari Allah tentunya adalah berkat yang bernilai tinggi dari semua yang ditinggalkannya. Berkat yang diberikan Allah kepada Abraham yakni menjadi bangsa yang besar, dan olehnya semua kaum di bumi
akan mendapat berkat atau diberkati. Hal ini jugalah yang dikisahkan para rasul ketika menyebarkan Injil pada Kisah 3 ayat 25 sampai 26. Panggilan dan suruhan Allah kepada Abraham menjadi berkat tentu menjadi kata kunci atau kalimat yang sangat mendasar dalam khotbah untuk kita terima dalam kehidupan. Panggilan dan suruhan Allah kepada Abraham adalah berkat, dan harus dipahami bahwa panggilan itu bukanlah hasil upaya, katakanlah karena kebaikan Abraham. Sekali-kali bukan demikian. Panggilan itu tentunya hanyalah belas kasihan Allah semata yang diterima oleh Abraham. Sehubungan dengan itu, para rasul yang melakukan penginjilan menyatakannya kepada jemaat yang sudah menerima Yesus berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena memang mengingat latar belakang Abraham adalah dari kalangan politeis, sehingga apapun yang diperolehnya dari Allah adalah ungkapan kasih karunia murni. Demikian halnya yang kita pahami dengan kedatangan Yesus melawat dunia adalah karena kasih Allah akan dunia ini, sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Hal yang sama juga boleh kita saksikan lewat biografi para misionaris yang terpanggil melakukan penginjilan di berbagai penjuru dunia. Misalnya para misionaris yang datang ke Indonesia, tanah Batak, Papua, ke Pulau Nias, ke daerah Karo, dan tempat-tempat yang lain. Kehadiran para misionaris adalah berkat yang luar biasa kita terima, karena tidak ada berita bahwa ada orang Indonesia bepergian ke luar negeri dan meminta atau mendatangkan misionar ke Indonesia. Kemudian berkat Allah kepada Abraham harus dipahami sebagai tindakan atau kehendak Allah. Tindakan Allah yang dimaksud ialah tindakan Allah yang menyelamatkan. Yang sangat mengesankan dari Abraham adalah imannya yang sangat dalam dan tangguh. Karena imannya itulah ia mau dan mampu melepaskan apa yang berharga baginya untuk yang lebih bernilai tinggi. Hal ini terkait langsung dengan iman dan hubungan Abraham dengan Allah. Abraham memenuhi pengutusan Tuhan karena ia mengimani bahwa perintah Tuhan pasti yang terbaik. Imam Abraham mendapat perhatian khusus oleh Rasul Paulus yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Roma 4 ayat 3. Kemudian pada bagian yang lain Paulus juga pernah mengatakan, mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga dan para pelayan tentunya sudah mengetahui apa kehendak melalui firman-Nya. Meski disadari bahwa kita belum sepenuhnya mewujudkan tugas panggilan itu. Untuk itulah sebagai umat percaya, kita harus terus-menerus membaharui komitmen dan terus mewujudkan tugas panggilan yang datang kepada kita. Perjalanan gereja pun dalam mengemban perutusannya sangat berat, tetapi
belajar dari apa yang Allah lakukan kepada Abraham. Kuasanya lebih besar dari setiap tantangan yang ada. Itu jugalah yang memungkinkan gereja dan orang-orang Kristen tabah dan bertekun. Sebab ketabahan adalah buah dari kepastian akan pengharapan dan keyakinan kepada janji Allah. Yang terakhir menyangkut kemasyhuran dan berkat keturunan. Kemasyhuran bukanlah usaha atau pencapaian Abraham agar dia populer, tetapi sama seperti yang dijelaskan pada awalnya tadi, semata-mata adalah pemberian Allah. Demikian halnya dengan keturunan. Hal ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi Abraham menerima berkat dengan mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Ia rela keluarganya menjadi alat terjadinya mujizat demi terwujudnya rencana Allah yang lebih dari itu, yakni berkat keturunan. Ini adalah bahwa Sang Mesias lahir dari silsilah atau apa yang disebut dengan anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Allah yang menjadi manusia, yang adalah juru selamat dunia, lahir melalui keturunan Abraham. Juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dari warga gereja lahir generasi-generasi yang menerima Kristus menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan ke dunia ini. Kehadiran Yesus mengasihi dan mengampuni dapat mengalir dari kita dan yang mencintai sesama manusia, yang mencintai kehidupan, mencintai perdamaian, sekaligus mencintai keadilan. Sama seperti Abraham yang fokus pada Allah, Sang pemberi berkat, bukan pada pemberiannya. Demikianlah layaknya gereja dan orang-orang percaya. Sesungguhnya gereja tidak memiliki sesuatu dari dirinya sendiri. Gereja dan orang percaya tidak mungkin menjadi berkat dari dirinya sendiri. Allah yang adalah pemilik bumi, Allah yang adalah pemilik gereja, Allah pemilik umat manusia, Dialah yang berkarya melalui kita, melalui gerejanya. Dan Dia adalah berkat yang amat istimewa, sebab umat manusia dapat melihat wajah Tuhan melalui wajah-wajah orang percaya, sehingga orang lain merasakan kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan singkat kata, marilah menerima berkat Allah agar kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah melaksanakan berita yang harus kami camkan dalam hidup kami, menyangkut pemanggilan dan suruhan-Mu. Kalau awalnya Tuhan melakukan kepada orang yang tertentu, pada Abraham, Tuhan memanggil Abraham dan memberkati Abraham. Kini juga kami menginsafinya, berkat atau panggilan kepada Abraham adalah berkat dan panggilan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memanggil dan memberkati kami, agar kami menjadi berkat bagi rumah tangga kami,
daerah kami, di gereja kami, untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan yang memberkati kami. Kami juga selalu berdoa agar kami tetap mengingat berkat-Mu yang amat dahsyat. Selama hidup kami tidak boleh melupakannya. Ya Tuhan, dikala dunia ini mendapat tantangan dari ancaman kesehatan, kami percaya umat manusia, kami yang telah Tuhan panggil, Tuhan berkati agar kami menjadi berkat. Walaupun masa-masa pandemi, kami juga harus menjadi berkat di tengah-tengah cobaan ini. Berkatilah Tuhan bangsa Indonesia, gereja-Mu ini, berkati Bapa, pemerintah kami, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang selalu memberikan edukasi kepada jemaat, kepada masyarakat, terutama dalam hal pandemi ini. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Selamatkan kami, selamatkan bumi ini Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itulah yang kami ingat. Tentu walaupun kejadian ini mewabah di tengah-tengah dunia, kami ingat Tuhan yang memanggil dan memberkati kami, sehingga kami juga mampu mencegahnya untuk menyelamatkan dunia ini, manusia yang di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah permintaan kami ini. Tolong kami Tuhan, dengan keterbatasan hamba-hamba-Mu, mampukan kami sebagai saluran berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan, seraya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dari buku Ende 792 ayat 1, Pasu-pasu hami oh Tuhan. Saya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.